Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi hari ini, Engkau berikan sekali lagi kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana ungkapan lagu yang barusan kami nyanyikan, kami selalu rindu untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Karena kami tahu bahwa kami sudah diberikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Namun seringkali kami juga mengakui bahwa kami belum hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Belum hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu pagi hari ini kami di waktu yang singkat mau belajar ya Tuhan. Untuk bagaimana kami boleh hidup mencirikan identitas kami sebagai anak Allah. Dan terlebih lagi kami mau berani belajar untuk mengkoreksi diri kami, kehidupan kami, perilaku kami Tuhan yang kami lakukan di sepanjang hidup kami selama ini. Supaya sungguh kami boleh Tuhan ubahkan dan Tuhan bentuk seperti bejana di tangan-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus saja yang menaungi kami semua dan memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Dan kita patut bersyukur tentunya karena di dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini Tuhan selalu memberkati kita. Ada amin? Ya, Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di sepanjang tahun ini sampai bulan Agustus ini tentu sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Benar ya? Ya, ada mungkin peristiwa-peristiwa yang sedih, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin menggembirakan ya. Pendeta Horas minggu lalu, 2 minggu lalu ya, baru mengalami peristiwa sedih yaitu kehilangan ibundanya. Nah, tentu mungkin dari kita juga mengalami ada peristiwa-peristiwa yang begitu sedih di dalam kehidupan kita. Tapi bukan cuma kesedihan tentunya, pasti juga ada kegembiraan. Ya, ada suka, ada duka dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini terutama. Ada kebahagiaan dan mungkin juga ada penderitaan. Ya, ada kemajuan tentunya, tapi juga mungkin ada yang mengalami kemerosotan di dalam kehidupannya. Nah, itulah dinamika kehidupan kita sebagai manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita sepanjang tahun ini, terlebih lagi dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana cara hidup kita dalam kehidupan kita selama ini, baik di pekerjaan, baik di dalam keluarga kita sebagai anak-anak Allah. Dan dalam perkataan lain mungkin yang satu hal yang penting yang selalu kita bertanya kepada diri kita, apakah kita ini sudah hidup dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, sudahkah kita hidup sesuai identitas kita sebagai anak-anak Allah? Nah, oleh karena itu sebelum membahas tema khotbah hari ini yaitu kehidupan anak-anak Allah, saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca mulai ayat yang ke-28 sampai pasal 3 ayat yang ke-10 ya, di dalam perikop anak-anak Allah. Saya akan membaca dari Alkitab TB2 yang ada di depan ini. Susah ya, nempel nih, jarang dibuka-buka. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 10 dalam perikop anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, dari ayat yang kita baca tadi sudah ditegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, sebagaimana juga tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang mengatakan bahwa namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini terjemahan TB2 ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dijelaskan adalah diberikan, kalau di TB1 itu diberi kuasa ya, tapi di sini dengan tegas dikatakan diberi hak. Jadi singkatnya jelasnya adalah kita punya hak sebagai anak-anak Allah. Nah, itulah yang harusnya menjadi identitas kita. Ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya hak istimewa itu, yaitu menjadi anak-anak Allah. Nah, tidak semua orang punya hak istimewa itu. Tidak semua orang. Mungkin ada orang yang tahu tentang Yesus, tapi dia tidak mampu percaya. Mungkin juga ada orang yang percaya, tetapi banyak orang tidak mampu untuk menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga mereka tidak punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena di ayat 13 dikatakan mereka yang dilahirkan dari darah. Bukan dari darah, bukan pula dari hasrat manusia. Bukan pula karena hasrat keinginan seorang laki-laki, tetapi melainkan karena keinginan Allah. Jadi jelas karena keinginan Allah, maka kita yang sudah menjadi anak-anak Allah ini sebenarnya kita diberikan hak, kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah sebagai identitas kita, sebagai orang yang percaya, yang sudah lahir baru secara rohani melalui kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi Saudara, tidak semua orang punya hak untuk bisa jadi anak-anak Allah. Nah, maka ketika kita diberikan hak itu, identitas kita adalah anak-anak Allah. Maka kita harus menghargai. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan hak itu. Amin ya Saudara. Ya, ini adalah hak istimewa. Jadi sekali lagi identitas kita adalah apa? Halo? Anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kok kayaknya enggak meyakinkan nih. Pengakuannya enggak mengaku nih. Ya. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Ya, supaya lebih mantap toel kiri kanan Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, sungguh ini satu hal yang harusnya membanggakan kita loh.
Kenapa? Karena identitas kita bukan cuma cap sebagai orang Kristen, tapi kita punya identitas yang harusnya kita kemukakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di dalam berbagai artikel Bapak Ibu Saudara, identitas itu merujuk pada cara bagaimana seseorang itu mengidentifikasikan dirinya. Sekali lagi, identitas adalah cara bagaimana seseorang itu mengidentifikasi dirinya. Dan bagaimana orang melihat seseorang itu menunjukkan identitas. Nah, tentu hal ini mencakup banyak aspek saudara ya, yang membentuk siapa identitas kita sebagai individu itu. Ya, bagaimana identitas kita sebagai individu? Ya, aspeknya termasuk ada nilai-nilai, ada keyakinan, ada preferensi, ya, ada pengalaman pribadi, juga peranan sosial, termasuk juga gender, ya, budaya, dan banyak faktor yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita melihat anak-anak remaja itu sering disebut sebagai anak-anak yang masih remaja karena mereka sedang mencari identitas, ya, sedang mencari jati dirinya. Itu artinya apa? Mereka dalam langkah awal, ya, langkah awal untuk menemukan tujuan hidupnya tuh apa, minat bakatnya dia tuh di bidang apa, ya, dan kemudian keinginan dirinya itu seperti apa. Dan itu semuanya yang akan mempengaruhi bagaimana anak remaja tersebut akan menjalani kehidupannya dan tentu juga akan menentukan bagaimana masa depannya, ya, bagaimana masa depannya. Nah, sesuai dengan tugas dari Pak Gembala, jadi minggu depan saya akan sharing kepada anak remaja bagaimana atau menemukan identitas diri mereka seperti apa, ya, menemukan identitas mereka. Nah, kalau jemaat yang lain mau ikut hadir boleh juga, nggak masalah, ya. Kita belajar menemukan identitas kita yang sebenarnya melalui apa? Melalui pemahaman tentang karakter kita, ya. Itu minggu depan nanti. Nah, kalau anak remaja sedang mencari identitas, pertanyaannya gini, apakah kita sedang mencari identitas? Kalau kita sedang mencari identitas, berarti kita belum kenal diri kita nih, kita belum menemukan jati diri kita. Ya. Nah, harusnya kita yang sudah dewasa, apalagi kita yang sudah diberitahu oleh firman Tuhan, identitas kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita tidak sedang mencari identitas Bapak Ibu Saudara. Ya, identitas kita adalah anak-anak Allah. Ya, itulah yang penting kita pahami. Dan tentu identitas itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Ya, bagaimana cara kita berperilaku di dalam kehidupan. Nah, bicara tentang identitas, jadi selain bagaimana cara orang mengidentifikasikan dirinya, tapi identitas juga itu bisa dilihat bagaimana orang menilai, bagaimana orang mengidentifikasikan seseorang individu. Ya, itu berkaitan dengan identitas. Nah, orang identifikasi orang lain itu apa yang dilihat? Cuma satu saudara yang dilihat, yaitu perilakunya. Ya, termasuk gaya-gayanya, termasuk gaya pakaiannya. Ya, contohlah yang paling sederhana gini ya. Kalau kita lihat ada seorang pria terus jalannya agak melambai gitu ya. Ya, tentu kita tahu ya identitasnya gimana? Ya, saudara tahulah ya, jalannya melambai gitu ya. Ada pria banyak yang mulai saya lihat di mal-mal ya, masih muda, terus jalannya gandengan tangan dengan pria. Wah, ya. Udah kita tahu nih identitasnya, betul ya? Ya. Jadi kita tahu identitas orang itu dengan apa? Perilakunya. Jadi identitas bukan cuma bagaimana kita mengidentifikasi diri kita, tapi kita juga identitas kita itu dilihat oleh orang lain lewat perilaku kita, ya, lewat perilaku kita. Nah, kadang-kadang kita juga bisa mungkin menutupi identitas kita, bisa. Ya, banyak orang juga suka menutupi identitas kita. Ya. Nah, kalau saudara mungkin sering scroll TikTok gitu ya, sering scroll TikTok ya. Kadang-kadang ada menemukan drama-drama singkat gitu ya. Ada yang orang miliarder terus pura-pura jadi miskin gitu ya.
Bener ya? Yang senyum-senyum tuh pasti suka scroll tuh. Ya, pura-pura miskin untuk mencari jodoh pasangannya yang tulus hati, yang nggak materialistis. Nah, udah ketemu orang, ketemu yang judes, yang sombong, yang tinggi hati, ditolak, nggak mau karena dia miskin kan, dia ditolak. Nah, ketemu yang baik, pasangannya terima apa adanya. Nah, setelah terima apa adanya, terus baru dia mengungkapkan dirinya dia seorang milioner gitulah kira-kira. Benar ya? Kayaknya nggak pernah nonton apa udah bosen nontonnya. Ya kurang lebih ceritanya gitu-gitu aja lah ya. Lama-lama bosen juga kan. Nah, menutupi identitasnya. Ya, tapi sebenarnya dia adalah orang kaya. Nah, itu masih nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang orang menutupi identitasnya. Orang miskin pura-pura kaya, gitu kan ya. Makanya waktu di Instagram lagi makan di foto gitu ya. Ya fotonya di mana bilangnya bintang 5 gitu kan. Ya kadang-kadang yang difoto cuma menu kan banyak tuh sekarang foto-fotonya diupload ya. Kadang-kadang pamer foto di depan mobil mewah padahal bukan mobil dia juga gitu yang di parkiran dia foto. Apa namanya istilahnya? Ini flexing ya. Orang berusaha menutupi identitasnya yang sebenarnya ya dengan melakukan sesuatu. Mungkin bagi orang yang nggak tahu, yang nggak kenal, yang cuma lihat dia mungkin pikir, no ini orang kaya banget gitu ya. Tapi faktanya nggak sedemikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh menyembunyikan identitas kita. Ya, kita adalah anak-anak Allah dan orang harus melihat kita sebagai anak-anak Allah. Kita nggak boleh menyembunyikannya Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa? Karena hal itu penting. Hal itu penting. Itu ada satu pengakuan bahwa kita ini siapa? Bahwa kita ini adalah orang percaya. Kita ini adalah anak Allah. Ya, makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita jangan pura-pura bukan orang Kristen. Apalagi kalau kita di tengah-tengah orang-orang yang non-Kristen. Justru kita harus menyatakan identitas kita, amin ya. Amin ya. Kita harus berani. Jadi kalaupun kita misalnya di tengah keramaian, kita harus berdoa, ya kita berdoa dengan cara kita, identitas kita sebagai orang Kristen. Kita harus berani menyatakan. Ya, kalau orang bilang assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Shalom atau waalaikumsalam? Jangan. Biasanya kan waalaikumsalam. Tapi nggak apa-apa juga karena itu sebetulnya bahasa Arab. Ya, yang bukan namanya identitas orang Kristen sebenarnya, orang Islam bukan sebenarnya. Ya, itu shalom, sama sebetulnya artinya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kalau kita disapa assalamualaikum ya kita sapa balik dengan shalom. Kan nggak ada masalah. Ya, kita harus berani menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita adalah anak-anak Allah, sekali lagi. Benar? Ada amin? Amin. Namun pertanyaan yang lebih mendalam, apakah kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah? Dan apakah sikap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari betul-betul mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah? Atau kita ini sedang berpura-pura jadi anak Allah? Kita sedang berpura-pura jadi anak Allah. Ya, nah oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita bercermin yuk dari firman Tuhan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri anak-anak Allah. Ya, 3 minggu yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat 3 minggu yang lalu saya pernah mengungkapkan ada kontrasinonimus namanya, kontrasinonimus tentang terang dan gelap. Ya, yuk kita baca yuk supaya ingat lagi gitu ya. Kontrasinonimus terang adalah 2, 3 mulai. Terang adalah kehidupan, persekutuan, dan kebenaran. Sementara gelap adalah kematian, perseteruan, dan dusta. Ya, ini adalah kontrasinonimus berdasarkan firman Tuhan antara terang dan gelap. Nah hari ini saya ingin melanjutkan kontrasinonimus itu dari apa yang tersirat dari 1 Yohanes 2 pasal 28 sampai 1 Yohanes 3 ayat 10 yang kita sudah baca tadi ya, bahwa kita perlu belajar tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri
kontra sinonimus antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Mari kita belajar satu persatu ya saudara. Yang pertama adalah anak-anak Allah itu hidupnya di dalam Kristus. Hidupnya di dalam Kristus. Di dalam ayat 28 Yohanes itu menyebutkan bahwa orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah diperintahkan untuk hidup di dalam Kristus. Itu berarti apa? Hubungan anak-anak Allah itu dengan Kristus, hubungan kita dengan Kristus menjadi pusat sentral dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita harus berusaha hidup sesuai dengan teladan dan ajaran Yesus. Ya, Yesus sendiri pernah memerintahkan kita, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tentu saudara ingat ayat itu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kira-kira ayat itu disampaikan Yesus kapan ya? Apa tema yang mau dia bicarakan? Ya, saudara lupa. Pokok anggur yang benar, ya itu temanya ya. Jadi Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, ya ranting-rantingnya. Maka tinggallah di dalam Yesus seperti ranting pohon yang melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ilustrasi tentang pokok anggur itu saudara memberikan gambaran bahwa jika kita tinggal di dalam Kristus, berarti ada satu hubungan, ada relasi yang kuat dengan Kristus. Ya, relasi yang kuat di dalam kebersatuan, di dalam kebergantungan, di dalam keberlanjutan. Ya, di dalam keberlanjutan. Jadi tinggal di dalam Yesus itu bukan sekali-kali, bukan kadang-kadang, bukan kalau hari Sabtu Minggu aja, tapi kebergantungan kita setiap saat dan terus-menerus dalam keberlanjutan. Ya, tidak sepotong-sepotong. Maka anak-anak Allah adalah orang yang selalu memiliki hubungan yang melekat dengan Kristus. Nah, sementara kontra dari sinonimus ini adalah bahwa kalau anak-anak yang bukan anak Allah, berarti anak-anak iblis ya. Berarti kalau anak-anak iblis berarti dia tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak mengikuti ajarannya. Kehidupan mereka tidak mencerminkan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jadi dengan tegas dikatakan bahwa orang yang hidup di luar Kristus bukanlah anak-anak Allah. Ya, bukanlah anak-anak Allah. Dan Yesus berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudara, ini hal yang penting yang harus betul-betul kita sadari bahwa hidup di luar Kristus, maka akhir kehidupan kita adalah kematian kekal. Itu sebabnya kita tidak punya pilihan lain. Karena kita sudah diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup di dalam Kristus. Katakan amin. Ya, kita harus senantiasa hidup di dalam Kristus. Maka ciri-ciri anak Allah adalah hidup di dalam Kristus. Kalau anak-anak iblis hidupnya di luar Kristus. Yang kedua, saudara, ciri-cirinya, ya. Coba kita perhatikan lagi di ayat 29. Ayat 29 katakan begini. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Nah, dari ayat ini kita simpulkan bahwa anak-anak Allah itu hidup dengan cara yang benar, hidup di dalam kebenaran, yang berarti mereka hidupnya di dalam kesucian, menjaga diri mereka di dalam kekudusan. Ayat-ayat berikutnya sudah menjelaskan kita. Ya, anak-anak Allah tidak berbuat dosa, dan cara hidup mereka itu mencerminkan hidup yang kudus.
di dalam kebenaran yang berasal dari Kristus. Artinya apa? Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul anak-anak Allah, maka kita haruslah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus hidupnya kudus, kita harus hidupnya suci. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita bisa berbuat dosa dan kita diberi kesempatan mengakui dosa kita, mohon pengampunan Tuhan, tapi jangan diulang-ulang lagi dosa-dosanya. Ya, kalau istilahnya Pak Gembala itu, kita suka punya dosa favorit. Ya, yang diulang-ulang, berarti kita hidup di dalam dosa. Nggak enak dengerinnya, nggak enak ya. Tapi itu yang sering kita lakukan. Ya, itu yang tidak kita sadar, kita ulang-ulang. So, saya berharap hari ini firman Tuhan menegur kita untuk berhenti berbuat dosa. Ya, tidak mudah memang, apalagi dosa favorit kata Pak Gembala. Tapi kita harus berjuang, ya kita harus berusaha, karena itu bukanlah ciri-ciri kita, bukanlah identitas kita. Kita harus hidup suci, hidup di dalam kebenaran. Perilaku kita tentu harus berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Enggak boleh sama. Tidak boleh terlibat dalam perbuatan yang berdosa, menghindari. Jadi kalau anak-anak iblis, ya memang mereka hidupnya senangnya berbuat dosa. Mereka hidupnya tidak di dalam kebenaran dan kesucian. Tapi mungkin ada yang bilang begini nih, Pak, enggak, di luar sana ada banyak orang yang non-Kristen, belum percaya, tapi hidupnya, perilakunya baik loh Pak. Bahkan bisa lebih baik dari anak Tuhan. Ya. Perilakunya sangat mengasihi sesama loh Pak. Bahkan lebih rela berkorban dari anak-anak Tuhan. Ya, ada kelompok-kelompok di luar sana yang kalau ada bencana dia nomor 1 hadir untuk memberi bantuan. Ya, perbuatan kasihnya sungguh luar biasa, lebih hebat dari orang Kristen. Tapi berdasar firman Tuhan kita bilang mereka di luar Tuhan. Ya, mereka bukanlah anak-anak Allah. Nah, ini tamparan. Kalau orang yang bukan anak-anak Allah kok berbuatannya bisa lebih baik, kok berbuatannya bisa lebih mengasihi, kenapa kita yang anak-anak Allah tidak bisa lebih baik? Kenapa kita yang adalah anak-anak Allah justru tidak mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah? Kalau orang-orang yang di luar Tuhan berbuat dosa, mengakui kesalahannya dan bertobat, kenapa kita yang anak-anak Allah seringkali berbuat dosa tapi tidak mau mengakuinya dan tidak mau bertobat? Nah, biarlah ini menjadi perenungan kita, saudara. Ya, kalau anak-anak iblis, mereka tetap berbuat dosa, tidak berbuat kebenaran, tidak mengasihi saudaranya, penuh kebencian dengan orang lain. Dan tentu kita tahu bahwa kesenangan iblis itu adalah menjatuhkan anak-anak manusia dalam dosa untuk menjadi anak-anak iblis. Dan mereka hidupnya tentu bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristus. Ya, seperti tadi yang kita udah baca di ayat 8 sampai ayat yang ke-10 kalau saudara baca ulang. Ya, orang-orang yang di luar Tuhan hidupnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Nah, sehingga dengan demikian kita dapat kesimpulan saudara, bahwa ciri-ciri yang kedua anak-anak Allah adalah hidup benar, hidup suci dan mengasihi. Sementara anak-anak iblis hidupnya salah, hidupnya cemar dan hidupnya membenci orang lain. Ya, ini kontra sinonimus. Nah, yang ketiga saudara, perhatikan di ayat yang ke-10 ya, ayat ke-10 saya baca ulang sekali lagi. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis, ya jelas. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah. Jadi ciri-ciri anak-anak Allah adalah mereka berusaha meniru Kristus. Karena hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih itu adalah perilaku Kristus.
itu adalah pribadi Kristus. Sehingga kehidupan Kristus adalah standar bagi hidup kita sebagai anak-anak Allah. Menunjukkan kasih dan kebenaran di dalam setiap tindakan-tindakan kita sebagaimana Kristus lakukan ketika dia hidup di dunia ini. Dan itu merupakan satu tujuan hidup bagi anak-anak Allah. Jadi yang saya mau katakan bahwa ciri-ciri yang ketiga dari anak-anak Allah adalah dia punya tujuan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah teladannya. Dan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi Rasul Paulus yang kita tahu sebelumnya dia hidup di luar Tuhan, berbuat dosa, tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan, maka apa yang dulu menjadi kebanggaan itu menjadi sampah. Ya, apa yang dulu dia mau memerangi Kristus, justru sekarang dia ingin menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita anak-anak Allah tentu menjadi serupa dengan Kristus harus menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita anak-anak Allah, maka tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dengan demikian kita harus terus berusaha meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sementara anak-anak iblis sudah jelas tujuan hidup mereka apa? Ya pasti menirunya siapa? Ya iblis. Ya, mereka ingin menjadi seperti iblis. Ayo, saudara ingin jadi seperti Kristus atau jadi seperti iblis? Hah? Bosan jadi anak Allah, bosan. Oh, jadi iblis. Karena udah kelamaan ya Om ya. Ya, Alkitab sudah menjelaskan nih saudara bahwa sifat-sifat iblis itu penipu, pendusta, ya, penggoda, melakukan kejahatan, menyebabkan kekacauan, ya, juga menimbulkan penderitaan buat orang lain, ya, memusuhi Tuhan, memusuhi juga manusia-manusia yang di dalam Tuhan tentunya. Ya, itu perbuatan iblis. Nah, oleh karena itu semua itu yang harus kita hindari, saudara. Karena itu bukan identitas kita. Ya, identitas kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita harus punya tujuan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, inilah sinonimus yang ketiga, ya, bahwa anak-anak Allah tujuan hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Kalau anak-anak iblis tujuan hidupnya ya semakin serupa dengan iblis. Jadi bagaimana perilaku kita? Semakin serupa Kristus atau semakin serupa dengan iblis? Yang keempat saudara, yang keempat. Kita perhatikan di ayat ke-7 ya, ayat ke-7 dikatakan begini, anak-anak janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, siapa melakukan kebenaran adalah benar sama seperti dia adalah benar. Sekali lagi ditekankan bahwa anak-anak Allah itu akan memperlihatkan satu perilaku dalam kebenaran. Ya, sehingga dikatakan bahwa anak-anak Allah itu akan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah yaitu buah kebenaran. Perbuatan baik dan hidupnya kudus. Perbuatan baik dan hidupnya suci. Buah dari kehidupan anak-anak Allah adalah tindakan kasih dan kebenaran. Balik lagi, di luar anak-anak Allah ada juga orang yang hidupnya penuh dengan kasih dan kebenaran. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan mereka bukanlah anak-anak Allah. Jadi berbuat baik penuh kasih itu bukan anak-anak Allah, tapi anak-anak Allah harus berbuat kasih dalam kebenaran. Ya, itu adalah harus, tidak ada komprominya saudara. Nah, sehingga dengan demikian kita harus selalu hidup di dalam kasih, selalu hidup di dalam kebenaran. Itu sebagai buah dari iman kita. Ya. Kembali kepada pokok anggur yang sudah Yesus gambarkan, bahwa kita itu harus senantiasa melekat kepada pokok anggurnya. Kalau kita hidup di luar Tuhan, di luar pokok anggur, maka kita juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Ya, makanya kita harus terus ada di dalam kehidupan kita bersama Kristus sehingga kita bisa menghasilkan buah. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah tidak menghasilkan buah kebenaran, tidak menghasilkan buah kasih, maka jangan-jangan kita sudah di luar Kristus. Kalau kita di luar Kristus, jangan-jangan kita bukan anak-anak Allah. Ya, mungkin kita pura-pura jadi anak Allah dengan identitas KTP-nya sebagai orang Kristen. Nah, maka kontra sinonimus yang keempat adalah anak-anak Allah menghasilkan buah kebenaran dan kasih. Ya, anak-anak iblis menghasilkan kejahatan dan kebencian. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, secara ringkas ya perbedaan antara anak-anak Allah, anak-anak iblis kita bisa lihat bahwa anak-anak Allah adalah hidup di dalam Kristus, hidupnya benar, suci dan mengasihi, tujuan hidupnya adalah menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah kebenaran dan kasih. Kembali kepada diri kita, apakah kita sudah mencirikan identitas sebagai anak-anak Allah seperti yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Nah, bagaimana perilaku hidup kita? Terutama di sepanjang tahun inilah, ya nggak usah tahun-tahun yang lalu, tahun inilah yang sudah 2/3 kita habiskan, tinggal 1/3 lagi kita mau jalani sebelum masuk ke tahun 2025. Ya, sepanjang tahun ini, apakah kita kehidupannya, perilakunya sungguh-sungguh sudah mencerminkan identitas sebagai anak-anak Allah atau cenderung mencerminkan sebagai anak-anak iblis? Apakah kita senantiasa hidup di dalam Kristus atau kita sudah mulai hidup di luar Kristus? Kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang benar. Kita mulai jatuh masuk dalam kehidupan penuh keberdosaan. Ataukah kita masih setia menjalani kehidupan kita, menjaga kekudusan hidup kita, kekudusan diri kita, dan hidup mengasihi sesama orang-orang yang di sekeliling kita? Apakah sungguh-sungguh kita punya tujuan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus? Atau cuma seindah lagu yang tadi kita nyanyikan, ku mau seperti Kristus? Atau betul-betul kita sepanjang tahun ini berusaha keras untuk menjadi serupa dengan Kristus? Ya. Dan apakah kita sungguh-sungguh sudah menghasilkan buah? Ya, buah iman kita, yaitu hidup kebenaran, keadilan dan kasih. Ya, ini bolehlah menjadi refleksi diri kita Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini. Apalagi sebentar kita akan menyambut undangan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu jika firman Tuhan hari ini menegurmu, ya, dengan cara hidupmu yang mungkin belum sesuai dengan identitas sebagai anak-anak Allah, maka kita perlu datang pada Tuhan. Kita perlu minta pengampunan Tuhan. Dan saya mau beri kesempatan saudara sejenak kita hening secara pribadi, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan sambil kita mendengarkan lagu ini. Dengan sikap berdoa, mari kita merenungkan di kita kehidupan kita. Jika kita belum hidup benar, hidup di dalam Tuhan, kita mengaku dosa kita. Di muka Tuhan Yesus.
Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan, maka Allah kita adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, maka kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah hak istimewa yang sudah kita peroleh karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah dianugerahkan hidup kekal berkat penderitaan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Darahnya telah menyucikan diri kita dari dosa dan menebus kita dari kematian kekal. Kasih dan anugerahnya senantiasa tercurah atas diri kita dan kehidupan kita. Oleh karena itu, hak sebagai anak-anak Allah bukan barang yang gratis, saudara. Itulah hak istimewa yang kita peroleh karena ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karenanya kita harus terus hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalam kita. Kita harus terus hidup di dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih. Dengan tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan Bapa di surga. So, hari ini kita diundang dalam perjamuan kudus. Maka hendaklah kita sungguh-sungguh menerimanya dengan menginsyafi bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Dan Kristus hidup di dalam kita. Senantiasa kita juga bersyukur atas anugerah hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, sekali lagi mari kita merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya undang para pemusik, singer untuk mengajak jemaat sekalian kita sama-sama menyanyikan lagu Karena Salib-Mu. Ini sebagai pengakuan kita akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sementara kami akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saya undang majelis yang bertugas. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka sekarang ambillah tubuh dan darah Kristus." Ambillah. Ambillah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Setelah saudara menerima roti dan anggur, berdoalah secara pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Saudara semua sudah menerima roti dan anggur? Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Kristus, tanda kita meninggikan dia dalam kehidupan kita. Sebelum kita memakannya, Pendeta Emi Tumanggor akan berdoa buat kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah yang diundang oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan saat ini kami mau duduk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Di tangan kanan kami ada roti yang kami imani adalah tubuh Kristus. Kami mengangkat tinggi karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Kristus, kebaikan Tuhan. Engkau sudah menopang kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, menebus kami dari segala sakit penyakit, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Itulah bukti kasih Kristus. Dengan tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik, Engkau korbankan, Engkau berikan kepada kami untuk kami diselamatkan, dikasihi Kristus. Itu bukti Tuhan dalam hidup kami. Amin. Ajarlah kami Tuhan untuk kami pun mengasihi Kristus dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Melalui tubuh kami ini, karena tubuh kami dengan tubuh Kristus sudah menyatu. Sehingga kami yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Amin. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Bahkan iman kami pun dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Semakin bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Saudara percaya bahwa tubuh Kristus sudah menyatu dengan tubuh kita, sehingga Kristus hidup di dalam kita? Karena iman dan percayamu kepada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur kita ke atas, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada atau di bagian tubuh yang sedang sakit. Dan sebelum kita meminumnya, Diakon Johan akan berdoa. Mari kita tunduk dalam doa. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, darah perjanjian baru dan kekal yang mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan dan menguduskan kami. Karena kasih-Mu Tuhan, segala penderitaan kami, sakit penyakit kami, dosa kami, semua telah Kau tanggung di atas kayu salib. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu buat kami, sucikan dan layakan kami untuk bersatu dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya darah Kristus yang sudah menghapus dosa-dosa kita? Darah Kristus yang sudah menyucikan kita? Dan karena pengorbanan Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Karena iman dan percayamu sekarang maka minumlah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini Tuhan dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat itu dengan iman yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Saudara tetap berdiri.